Inilah yang untuk buat kita bekal keyakinan pedang untuk menghunjam, untuk menghunus musuh-musuh di hati kita. Mari kita berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai masuklah ke dalam dirimu. Cari musuhmu. Tebas. Kalahkan dia. Bismillah. Silakan. Temui hidup yang Anda sangka selama ini hidup Anda, temui. Carilah hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda itu. Cari mukanya, cari warnanya, cari bentuknya. Apakah hidup yang Anda akui selama ini berupa? Apakah hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda ini selama ini berbentuk? Apakah hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda ini selama ini berwajah, berupa, berwarna, berbau? Silakan cari. Buktikan bahwa bila hidup ini hidup Anda, buktikan mana dia, di mana dia. Cari sampai ketemu. Kalau Anda sudah menemukannya, Anda bisa mengalahkan diri Anda dan Anda bisa mengalahkan musuh-musuh Anda, yakni iblis, setan, jin, hawa nafsu, dulur papat, lima pancar itu akan tumbang. Silakan dicari hidup yang Anda akui sebagai hidup Anda itu. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, Anda kan sudah tahu, tidak usah melakukan ini lagi. Latihan-latihan ini hanya bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang masih perang-perangan sendiri. Belajar memerangi diri. Karena sudah tahu musuhnya. Bila tidak tahu musuhnya, bagaimana bisa perang? Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana rasanya berperang? Nanti bila ada kejadian-kejadian yang aneh di dalam peperangan itu, silakan dikirimkan apa kejadiannya di nomor admin WA 0822 4564 7438. Insyaallah kami balas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjut kembali bahwa sebenarnya Al-Quran ini, kitabullah ini bukan hayalan, bukan dongeng. Yang katanya kejadiannya nanti. Katanya neraka itu nanti. Bila neraka itu nanti, bila surga itu nanti, bagaimana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad bisa memasukinya? Coba dihayati, coba tafakuri.
Bila neraka itu nanti dan surga nanti, berarti Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan tidak bisa masuk. Karena surga dan nerakanya nanti. Ketika Nabi Muhammad ditunjukkan neraka, diajak masuk ke neraka, melihat orang-orang sudah pada disiksa. Ada yang dipotong-potong sendiri lidahnya. Dipotong wutuh lagi, dipotong wutuh lagi, dipotong sendiri. Ada yang tangannya dipotong-potong sendiri, wutuh lagi, dipotong-potong sendiri, wutuh lagi. Ada kakinya yang dipotong-potong sendiri, wutuh lagi, dipotong-potong sendiri, wutuh lagi. Ada yang kepalanya disok timah, telinganya disok timah. Hancur lebur, wutuh lagi, disok lagi, hancur lagi, wutuh lagi, disok lagi, hancur lagi, wutuh lagi, disok lagi. Ini semua kiasan-kiasan cerita dohir, maknanya sudah ada di batin kita, sudah ada di hati kita sebenarnya yang hak. Kalau kita memandang siksaan itu siksaannya dohir, yang mana mampu dohir kita ini menahan siksaan. Dipotong-potong, dipenggal, ya mati, tidak bisa hidup lagi. Tidak kuat. Apa yang kuat untuk disiksa? Apa coba? Hatimu itu yang kuat disiksa. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah lagi. Berterus-terusan didatangi masalah. Berterus-terusan didatangi ketakutan. Berterus-terusan didatangi kegundahan yang memanaskan hati. Itu lebih panas dari panasnya api dunia. Api yang tak ada asapnya, yang ada di tiap-tiap hati manusia. Itulah neraka yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras seperti kerasnya batu. Inilah buktinya bahwa neraka itu hak, bukan dongeng. Bukan cerita besok, tapi sudah kejadian pada tiap-tiap diri manusia yang menyadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka bersama. Wahai sobat yang pegang Al-Quran, silakan dibuka juga. Biar kita sama-sama menyimaknya. Kenyataan hak kebenaran Al-Quran bukan dongeng, tapi nyata. Al-Quran itu yang ada di tiap-tiap hati manusia. Karena hati manusia itulah kitabullah. Tapi selama ini kita jadikan hati kita sebagai kitabnya setan. Hingga kita selama ini hanya membaca ayat-ayat setan, hanya membaca ayat-ayat cerita diri kita sendiri tanpa kita membaca ayat-ayatnya Allah yang menciptakan diri kita. Sehingga kita sudah masuk di dalam nerakanya Allah, bukan nerakanya manusia. Kalau nerakanya manusia kan besok katanya. Dibayang-bayangkanlah neraka seperti api-api. Contohnya begini. Dibayang-bayangkanlah neraka seperti gambar ini. Nah, kelihatan kan? Serba dohir. Jadi yang disiksa dohirnya. Ini kan pengertian. Ini kan pemahamannya hawa nafsu. Pemahamannya setan. Ini ceritanya setan. Karena setan sok tahu. Padahal neraka dan surga tidak ada yang tahu. Kecuali penciptanya.
kecuali Allah. Karena iblis hawa nafsu sok tahu, karena di dalam hatinya menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah, megaya bisa bayang-bayang ke neraka. Itulah nerakanya yang dibayang-bayangkan manusia besok adanya. Tapi neraka di sisi Allah bukan besok, Mas Bro. Tapi sekarang sudah nyata bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab yang sudah tahu dengan ilmu-ilmu hikmah. Musi, ini kenangan dari sahabat saya, kakak saya, Kakang Sukirno, yang sudah kembali ke rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bayangan-bayangan tentang neraka bagi kita selama ini. Kenapa kok kita membayang-bayangkan lidahnya dipotong-potong seperti yang digambarkan oleh manusia? Tangannya dipotong-potong sendiri. Apa yang dibayangkan manusia? Karena manusia hanya membangun lahir saja tanpa membangun jiwanya. Karena jiwanya tersesat, maka pemahamannya ya serba syariat. Pemahamannya ya serba badan. Sehingga yang disiksa anggapan kita selama ini badan-badan kita. Sehingga digambar-gambarkanlah oleh hawa nafsu. Tapi sebenarnya apa lambangnya orang-orang yang dipotong-potong sendiri lidahnya wutuh lagi. Dipotong-potong sendiri lidahnya wutuh lagi. Apa sebenarnya? Hakikat sebenarnya cerita itu adalah ketika di dalam hati kita yang wujud masih manusianya. Yang hidup masih manusianya. Yang berkuasa masih manusianya. Inilah kedustaan. Apa yang kita bicarakan serba dusta, serba bohong. Inilah yang dimaksud lidahnya dipotong-potong sendiri dengan ketidakjujurannya. Kenapa? Ketidakjujuran di dalam bertuhan. Ketidakjujuran di dalam berakidah seperti akidahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentauhidkan Allah di dalam hatinya daripada mentauhidkan diri Muhammadnya di hatinya. Jadi pendengarannya bohong, jadi apa yang dikatakannya serba bohong, amalnya serba bohong, kakinya serba bohong, telinganya, tangannya serba bohong, otaknya serba bohong. Maka dari itu selalu dipotong-potong sendiri dengan kebohongannya. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di surat Al-Anbiya, berhubung saat ini masih di bulan kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap saya membawakan di dalam surat Al-Anbiya para nabi-nabi agar kita tahu sejatinya cerita para nabi-nabi itu bukan cerita dongeng masa lalu, tapi sudah nyata di dalam tiap-tiap hati manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Nyata adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya ayat yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru.
Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Yang artinya, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Ini seolah-olah ceritanya orang yang dekat dengan sakaratul mautnya. Seolah-olah kan demikian. Tapi coba hayati. Ini kan cerita kita sendiri selama ini. Anda selama ini tidak tahu kebenaran, haknya Al-Quran. Setelah mengikuti paparan-paparan uripe Allah, Anda terbelalak, terbuka mata hatinya. Yang mana kita selama ini telah salah bertuhan. Kita selama ini telah salah dalam berakidah. Kita selama ini telah salah di dalam beriman. Kita selama ini telah salah di dalam berakhlak, bertakwa kepada Allah. Makanya kita selama ini sebelum ditunjuki, diberi hidayah oleh Allah, kita terbelalak. Loh kok begini ya? Kok tidak sama dengan ajaran-ajaran yang selama ini kita ikuti? Ya inilah kebenaran Al-Quran. Anda ikut Allah apa ikut setan? Anda ikut Allah apa Anda ikut Anda sendiri? Dan apabila janji Allah yang benar hari berbangkit telah dekat, maknanya hari berbangkit itu telah dekat. Apa maknanya? Anda mulai sadar. Anda mulai sadar dengan kesalahan-kesalahan Anda. Kita mulai sadar bahwa selama ini kita tak pernah sholat. Kita sadar bahwa selama ini kita tak pernah ibadah. Bagaimana mungkin kita bisa sholat dan ibadah selama ini? Karena selama ini yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita. Maka sholat-sholatnya pun kita potong-potong sendiri. Kita hancur-hancurkan sendiri selama ini. Alias tidak diterima oleh Allah. Itulah yang membuat mata hati kita terbelalak, kaget. Karena Anda sudah mulai sadar, inilah kedekatan hari kebangkitan, bangkit kesadarannya. Bukan bangkit badannya seperti kecambah, cepluk, cepluk, cepluk. Katanya kan begitu ceritanya. Hari kebangkitan besok adanya. Bila hari kebangkitan besok adanya, berarti Al-Quran ini cuma dongeng. Sudah disebutkan semua oleh Allah. Dan apabila janji yang benar hari kebangkitan telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Siapa yang kafir? Kita selama ini kan orang kafir. Karena tidak mentauhidkan Allah. Karena di dalam hati kita mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita kafir di sisi Allah. Meskipun kelihatannya di sisi setan. Meskipun kelihatannya di sisi manusia. Kita tidak kafir menurut manusia. Karena kita selama ini beragamakan setan, ikut setan aturannya. Kenapa? Karena Allah sudah dikalahkan di hatinya. Mari kita lanjutkan kembali. Maka tiba-tiba matanya orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini.
Nah, Anda mulai menyadari kesalahan-kesalahan Anda. Kita mulai menyadari kelengahan-kelengahan kita setelah mengikuti paparan-paparan di uripe Allah. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Kita sudah ngaku saat ini setelah mengikuti berbagai paparan-paparan uripe Allah, kita mengakui bahwa selama ini kita zalim kepada diri kita sendiri. Kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum nar, dan akan selamat semua keluargamu dari api neraka. Tapi kita selama ini tidak menyelamatkan diri. Kenapa? Karena tidak tahu diri. Kenapa? Karena tidak merasa bahwa dirinya iblis dan setan yang tidak mau sujud kepada dirinya, yang tidak mau sujud kepada keadaman, ketiadaan dirinya yang ada hanya Allah. Itu yang membuat hati kita selama ini kebuntel, kebelenggu di dalam mencari Tuhan. Karena yang jadi Tuhan kita sendiri. Ya selamanya kita takkan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ulangi lagi ya. Dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Sudah Anda akui bukan? Berarti ini cerita orang lain apa cerita kita sendiri? Inilah bukti kenyataan bahwa Al-Quran itu bukan cerita dongeng saja. Tapi nyata di hati kita. Wahai sahabat-sahabatku yang kucintai. Kita setelah sadar kita ini orang-orang kafir, orang-orang yang zalim selama ini kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita telah terlepas dari hablum minallah. Dan terlepas dari hablum minannas. Bila hati kita terlepas dari hablum minallah, pasti hablum minannasnya tersesat. Maka dari itu lidahnya dipotong-potong sendiri serba bohong. Tangannya dipotong-potong sendiri serba dusta amalnya. Kakinya dipotong-potong sendiri serba dusta bohong apa yang diamalkannya. Makanya dari itu tak akan diterima seluruh ibadah dan sholatnya. Karena bagaimana mungkin diterima ibadah dan sholatnya sedangkan Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita lanjutkan ayatnya yang ke-98. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasaba jahannam. Antum laha waridun. Yang artinya, sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah. Cocok sudah dengan pemaparan yang ada di uripi Allah. Inilah kenyataan haknya kebenaran Al-Quran. Adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Kapan? Ya sekarang, bukan besok. Hasabu fi'il madi.
bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya hasoba yuhasibu. Ini lafalnya hasobu. Berarti sudah masuk jahanam. Sudah di dalam neraka. Kapan? Apa besok? Inilah buktinya. Jadi Nabi Muhammad sebelum bertemu dengan Allah sudah masuk neraka. Maknanya sudah ditunjukkan orang-orang yang sudah disiksa. Berarti nerakanya kan sudah terjadi. Tidak usah nunggu besok-besok lagi. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah yaitu orang kafir. Bila yang wujud diri manusia kita, bila yang hidup masih manusia kita, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri kita, itulah orang kafir, kata Allah di dalam Al-Quran ini. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah. Makanya bila kita tidak disebut orang kafir oleh Allah, maka yang wajib wujud di dalam hati kita, ya Allah ketimbang kita. Baru itu dikatakan orang beriman. Adalah bahan bakar jahanam, kamu pasti masuk di dalamnya. Apa bahan bakarnya? Banyak. Hidup yang diaku-akui hidup manusianya. Badan yang diaku-akui badan manusianya. Hati yang keras melebihi kerasnya batu yang diaku-akui sebagai hati manusianya. Dan apapun cinta-cinta di dalam hati kita, cipta-cipta yang ada di dalam hati kita, amal-amal yang ada di dalam hati kita, ilmu-ilmu yang ada di dalam hati kita, itulah api-api neraka yang membakar kita selama ini. Nyata. Berarti bila nerakanya besok, ya kan dongeng. Karena tidak nyata. Jadi iman itu harus nyata kepada siapa kita beriman. Bila kita beriman kepada Allah, berarti kan Allahnya lebih nyata. Allahnya lebih wujud daripada kita. Itulah iman. Jadi kalau Allah sudah menyatakan bahwa manusia masuk jahanam ketika di dalam hatinya yang disembah selain Allah, ya kejadiannya bukan nanti, tapi sekarang. Bila kejadiannya nanti, bagaimana mungkin kita bisa merasakan panasnya neraka karena kita tidak ada nanti. Bagaimana mungkin kita bisa masuk neraka sementara kita tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan surat Al-Anbiya ayat yang ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Yang artinya seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka itu. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Apa maknanya? Mari kita baca lagi. Tolong dihayati, tafakuri, masuk ke dalam diri Anda biar nyantol, biar paham. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, seandainya apa yang kita cintai di hati kita selain Allah itu Tuhan yang kita pertuhankan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka. Maknanya, bila yang ada di dalam hati kita ini manusia dan apa yang kita cinta-cintai, tentunya mereka tidak akan membakar hatimu
bila itu Tuhan. Kata Allah begitu. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Kita akan kekal di dalam neraka bila kita tidak hijrah masuk ke dalam agama Allah. Apa? Pasrahkan kembali hidup dan badan ini serta apapun yang ada di dalamnya, amal apapun, ilmu apapun, aktivitas apapun, dikembalikan, dirojiunkan kembali kepada Allah, maka kita akan hijrah kepada alam baka, pindah alam dari alam kemanusiaan, pindah ke alam ketuhanan. Jadi pindah hijrah dari linas menuju lillah. Itulah hijrahnya para nabi dan hijrahnya para rasul. Jadi Tuhannya sama meskipun syariatnya beda. Jadi Tuhannya sama meskipun beda zamannya. Jadi syariatnya pun sama meskipun beda laku-lakunya. Tapi hatinya sama, diuripi oleh uripe Allah daripada uripe manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di dalam peperangan, dimudahkan di dalam berhijrah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan shalawat dari min daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal mushkilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.